memerintahkan kepada termohon agar dilakukan pemungutan suara ulang dengan tanpa menyertakan hak Ade Sugianto sebagai calon Bupati Tasikmalaya tahun 2024. Calon petahana Bupati Tasikmalaya, Ade Sugianto, gagal kembali berkuasa karena didiskualifikasi oleh Mahkamah Konstitusi. Musababnya, Ade dinilai sudah berkuasa 2 periode. Ambisinya untuk kembali berkuasa pun kandas di tengah jalan, terhantam aturan yang tak bisa ditawar. Tidak ada keraguan lagi bagi mahkamah untuk mendiskualifikasi hak Ade Sugianto sebagai calon bupati dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2004 dan memerintahkan agar dilakukan memerintahkan kepada termohon agar dilakukan pemungutan suara ulang dengan tanpa menyertakan hak Ade Sugianto sebagai calon Bupati Tasikmalaya tahun 2024. Langkah Ade Sugianto menuju tampuk kekuasaan untuk ketiga kalinya resmi terjegal. Mahkamah Konstitusi pada Senin 24 Februari 2025 mengganjar sang petahana dengan diskualifikasi. Cecep Nurul dan Asep Safari, 2 penggugat di MK, menilai Ade tak lagi punya karcis untuk berlaga sebab sudah 2 periode menempati kursi Bupati Tasikmalaya. Oleh karenanya, Mahkamah memandang penting untuk menegaskan kembali bahwa apabila kepala daerah berhalangan tetap, yakni meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan, pada saat itu pula wakil kepala daerah atau siapapun yang ditunjuk secara otomatis akan menjalankan tugas dan wewenang kepala daerah, dan oleh karenanya masa jabatan yang bersangkutan sebagai kepala daerah yang akan mencalonkan kembali sebagai calon kepala daerah sudah senyatanya harus dihitung sebagai bagian dari periodisasi masa jabatan dimaksud. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka jabatan Ade Sugianto sebagai Bupati Tasikmalaya pada periode pertama harus dihitung sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021 adalah selama 2 tahun, 6 bulan, 18 hari atau lebih dari 2 tahun 6 bulan. Oleh karena itu, berdasarkan perhitungan tersebut, hak Ade Sugianto telah menjabat pada periode pertama sebagai Bupati Tasikmalaya telah melebihi atau melewati 2,5 tahun masa jabatan, sehingga harus dihitung telah menjabat 1 periode. Ade Sugianto harus gigit jari setelah MK mengganjal langkahnya. Hitungan masa jabatan menjadi ranjau yang meledakkan ambisinya untuk terus bertahan di kursi bupati. Ade pertama kali naik tahta pada 5 September 2018 tanpa seremoni pelantikan, menggantikan UU Ruzhanul Ulum yang hijrah ke Bandung sebagai wakil gubernur Jawa Barat. 3 bulan kemudian, barulah Mendagri mengesahkan jabatannya secara definitif pada 3 Desember 2018. DPRD sempat mengingatkan masa tugasnya berakhir 23 Maret 2021. Namun Mendagri menerbitkan SK pada 26 April 2021. Senjata yang dipakai para penggugat untuk menyoal durasi kekuasaannya. Menurut pemohon, Cecep Nurul dan Asep Safari, Ade telah duduk di kursi bupati selama 2 tahun, 7 bulan, dan 18 hari, melewati batas 2 tahun 6 bulan, ditambah 1 periode hasil Pilkada 2020. Ade sendiri punya hitungan lain. Ia merasa baru memegang tampuk kekuasaan selama 2 tahun 3 bulan dan 20 hari, belum cukup untuk dihitung 1 periode. Sayangnya, MK tak tertarik dengan kalkulasinya. Menurut majelis hakim, Ade telah bertahta selama 2 tahun 6 bulan 18 hari atau lebih 18 hari dari setengah masa jabatan 2 tahun 6 bulan. Dengan begitu, ia sah dianggap telah 2 kali menjabat dan tak boleh maju lagi. Tak cukup sampai di situ, MK juga memerintahkan KPU Tasikmalaya menggelar pemungutan suara ulang. Ade dipaksa turun panggung, sementara wakilnya masih boleh bertarung.